Video ini sangat tidak nyaman ditonton di sini. Seorang mantan kepala polisi baru saja mengundurkan diri setelah rekaman dirinya yang diduga bertindak tidak pantas dengan seorang operator wanita berusia 18 tahun mulai beredar secara online. Apakah dia melakukan pelecehan seksual? Bagaimana ini terjadi? Kenapa wali kota tidak mengetahuinya lebih awal? Dan apa yang akan terjadi dari semua ini? Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Mari kita bicara tentang kepala polisi Jason Hare dari Cordova, Alabama. Mungkin seharusnya saya bilang mantan kepala polisi. Suami, ayah, 4 bulan bekerja. Dia dilantik pada tanggal 23 Juni. Nah, sekarang dia sudah mengundurkan diri dan Harold Cox ditunjuk sebagai kepala sementara. Kenapa dia mengundurkan diri? Apa yang sedang terjadi? Sekarang, meskipun kami belum mendapatkan konfirmasi resmi tentang alasan pengunduran dirinya, apa yang sudah terungkap? Dilaporkan bahwa dia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang operator polisi berusia 18 tahun. Sekarang kita harus bertanya, apakah itu hanya tertangkap kamera? Itu yang perlu dibahas. Wali kota Jeremy Pate dari Cordova kini memberikan pernyataan kepada AL.com. Kami mengetahui info yang beredar soal pegawai kota. Namun, sudah menjadi kebiasaan kami untuk tidak berkomentar mengenai masalah kepegawaian tertentu. Kami menanggapi semua laporan pelanggaran pegawai dengan serius dan merespons cepat. Dia juga menyatakan bahwa ini adalah investigasi administratif. Saat ini bukan masalah pidana. Kita akan membahas apakah itu bisa berubah. Tapi sekarang kita harus membicarakan rekaman ini. Video yang tampaknya direkam oleh sistem kamera pengawas Departemen Kepolisian, oke? Saya akan memberitahu Anda, kami hanya akan menunjukkan sebagian dari rekaman itu. Kami tidak ingin menampilkan semuanya di sini. Kami hanya akan menampilkan bagian yang kami anggap relevan secara hukum. Ini kabarnya berasal dari 26 Agustus 2025 yang omong-omong menimbulkan pertanyaan. Kenapa kita baru membicarakannya sekarang? Mengapa ini baru muncul? Ada beberapa hal yang perlu kami soroti. Jadi pertama, tampaknya Jason Hare mendekati karyawan ini. Dia berdiri, dia duduk. Pada satu titik, tampaknya dia menyentuh rambutnya, kepalanya. Dia tampak menepisnya. Lalu dia tampak berdiri di atasnya, diduga membungkuk ke arahnya selama lebih dari 20 detik. Ada satu bagian saat dia mencoba meraih kepala atau lehernya, lalu melakukan beberapa gerakan dan menepis kepalanya yang diarahkan ke arahnya. Dan mereka berbicara selama semua ini terjadi, tapi tidak ada audio, jadi kita tidak tahu persis apa yang sedang dikatakan. Juga, menurut AL.com, seorang anggota keluarga dari petugas operator ini mengatakan bahwa dia tidak melaporkan kejadian ini, melainkan karyawan lain yang melihat rekaman ini lalu menghubungi para atasan. Menurut keluarganya, petugas operator ini, kutip, sangat ketakutan karena ini adalah pekerjaan pertamanya. Dia berurusan dengan kepala polisi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang saya sebutkan bahwa Hare mengundurkan diri dan Cox dilantik. Ada surat dari Jason Hare yang dibacakan oleh wali kota Pate saat kejadian ini terjadi. Sebelum kita melakukan absensi, saya ingin membacakan sebuah surat singkat. Di surat itu tertulis, terhitung mulai tanggal 10 bulan 6 tahun 2025, saya mengundurkan diri sebagai kepala polisi Cordova. Saya berharap yang terbaik untuk kota Cordova dan terus maju. Terkait pengunduran diri Hare, menurut CBS 42, wali kota Pate mengatakan, itu bukan keputusan saya. Itu keputusannya. Wali kota Pate juga berkata kepada ABC 3340, ada pembicaraan online soal insiden, jadi kami hanya bilang sudah menanganinya dengan cepat. Dia mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah insiden yang dimaksud, bahwa Hare ada di dalam video itu. Pate menambahkan, satu-satunya yang bisa saya katakan adalah tak ada yang ingin dalam posisi itu. Daging itu lemah. Kadang orang terjebak dalam hal yang tak sengaja atau tak diinginkan. Saya tidak mencari alasan untuk siapapun. Saya hanya bilang siapapun bisa terjebak dalam situasi buruk. Jadi kita harus memastikan diri kita tetap berada dalam posisi yang profesional dan melakukan hal-hal yang benar. Video ini kabarnya dibuat pada 26 Agustus 2025. Wali kota Pate mengaku baru tahu pada Sabtu lalu saat wanita berusia 18 tahun itu berbicara kepadanya. Saat ditanya alasan baru mengetahui hal itu,
Pate mengatakan kepada ABC 3310 bahwa mereka masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa penyerahan ini terlambat. Dan Pate menjelaskan bahwa setelah diberitahu, mereka cepat bertindak, seraya menyatakan tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di internet. Saya tahu apa yang terjadi di sini sudah kami tangani dengan cepat. Ngomong-ngomong, bicara tentang Jason Hare sebentar, ini adalah pria yang pernah dipuji kantor Sheriff Walker County, tempat dia bekerja sebelum di Cordova, yang lokasinya cukup dekat, memposting di Facebook, kutip, sebagai bentuk apresiasi terhadap penegak hukum yang terus berlanjut. Begitu juga dengan rangkaian kami menyoroti beberapa yang terbaik dari kantor ini. Wakil Sheriff Jason Hare sudah sangat dikenal. Seorang pria keluarga yang berdedikasi dengan banyak tahun pengabdian di WCSO, dia menjaga anak-anak kita. Setelah bertahun-tahun patroli, beberapa sebagai pawang anjing pelacak, dia merasa terpanggil melindungi anak-anak kita dan melakukannya tanpa lelah. Dia adalah contoh penegak hukum terbaik. Jadi, sampaikan apresiasi Anda atas usahanya menjaga anak-anak tetap aman. Jason Hare merupakan veteran polisi selama 26 tahun. Saat dia menjadi kepala polisi Cordova, Departemen Kepolisian dan Pejabat Kota menyambutnya lewat postingan Facebook pada 23 Juni menampilkan pelantikan oleh wali kota Pate. Kota Cordova dengan bangga mengumumkan Jason Hare sebagai kepala polisi baru. Kepala Hare membawa 26 tahun pengalaman penegakan hukum. Dikenal atas komitmennya pada keterlibatan masyarakat, keselamatan publik, dan praktik kepolisian modern. Kepala Hare diharapkan akan memimpin departemen ke era baru yang penuh transparansi, inovasi, dan kolaborasi. Kami yakin Kepala Hare akan membangun di atas fondasi kuat departemen kami dan memimpin dengan integritas, akuntabilitas, serta visi, membawa ide-ide baru ke departemen. Selamat Kepala, kami sangat senang menyambut Anda. Saya ingin mengundang pengacara hak sipil Jack Boyd untuk membahas ini. Terima kasih sudah hadir di Sidebar Jack. Seberapa buruk videonya? Sudah sangat buruk dan semuanya sudah jelas terlihat. Siapapun yang melihat video itu bisa melihat apa yang terjadi di sana. Itulah pertanyaannya. Bisakah pengacara pembela melihat ini? Dan omong-omong, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak ada apapun yang mengonfirmasi bahwa ada penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Tapi, jika ini sampai menjadi semacam litigasi perdata atau tindakan administratif, apakah ada cara untuk membelanya? Ada bagian-bagian dari itu yang maksud saya rasa sangat sulit untuk berargumen bahwa dia tidak menyentuhnya atau tidak menyentuhnya dengan cara tertentu dan memposisikan dirinya dengan cara tertentu. Apakah ada cara untuk menjelaskan ini? Alasan yang tidak berbahaya? Secara kriminal saya tidak tahu. Menurut saya cukup jelas apa yang sedang terjadi di sana. Secara perdata, hal itu sangat tergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki kota Cordova dan Departemen Kepolisian Cordova sebelumnya. Apakah mereka tahu bahwa pria ini berbahaya jika berada di sekitar wanita muda? Nah, kalau mereka tahu that's senta, yakin ada solusi. Maksud saya semuanya sudah jelas. Mari kita analisis sebentar. Jika seseorang bilang, hey, 18 tahun memang ada perbedaan usia di sini. Ya, ada perbedaan posisi, kepala polisi, petugas pengatur. Jika semuanya suka sama suka dan dia mengakuinya, kamu bisa lihat sendiri keadaannya. Kita bermain di sini. Jelaskan apakah itu bisa jadi faktor atau tidak. Pertama-tama, hanya dari video itu saja terlihat ada sesuatu yang dipaksakan terjadi di sana. Maksud saya ada aksi menarik dan sebagainya. Namun dengan dinamika kekuasaan seperti itu, saya ragu bisa berargumen bahwa itu atas dasar persetujuan. Saya mengerti bahwa wanita muda di sini secara hukum sudah dewasa, tapi di saat yang sama dia adalah kepala polisi. Dia masih remaja di pekerjaan pertamanya. Dan menurut saya itu menciptakan situasi di mana akan sangat sulit untuk berargumen bahwa apapun di sini dilakukan atas dasar suka sama suka. Secara umum, apa saja hak hukum seseorang di tempat kerja, baik itu di kantor akuntan maupun di kantor polisi? Apa hak hukum seseorang? Kita mulai dari situ. Jadi Anda punya hak untuk tidak dilecehkan di tempat kerja. Anda juga punya hak untuk tidak disalahgunakan di tempat kerja. Dan Anda punya hak untuk meminta atasan Anda memastikan bahwa tempat kerja Anda adalah lingkungan yang aman.
Saya tidak membahas tempat yang aman secara emosional, tapi hal yang mendasar. Dan Anda ada tahu, ya jika Departemen Kepolisian Cordova punya alasan untuk tahu bahwa orang ini berbahaya dengan tetap mempertahankannya sebagai kepala polisi, atau bahkan dengan mempekerjakannya sebagai kepala polisi, mereka tidak akan melakukan itu. Apakah pengunduran diri Hare, apakah pengunduran diri itu merupakan pengakuan atas apa yang diduga dia lakukan di rekaman itu? Ingat, Wali Kota Peit belum secara eksplisit mengatakan bahwa alasan Hare mengundurkan diri adalah karena hal ini. Tapi saya rasa banyak orang yang mengaitkan dua hal ini dan membicarakan soal waktunya. Tapi apakah pengunduran diri itu menurut Anda merupakan pengakuan dari Hare atas apa yang diduga telah dia lakukan? Tapi apakah saya akan menganggapnya sebagai pengakuan dari Hare, karena menurut saya sepertinya Hare tidak punya andil dalam keputusan ini. Maksud saya, pernyataan dari wali kota itu samar-samar, tapi ada semacam kesan bahwa, oh, kami melihat videonya dan kami harus mengambil tindakan. Jadi menurut saya praktek pengunduran diri ini tuh kemungkinan besar sebenarnya adalah sebuah kebaikan untuk dia. Biarkan dia mengundurkan diri supaya mereka tidak memecatnya sejak awal. Tetapi ini jelas merupakan sinyal bahwa orang-orang tahu ada sesuatu yang sangat salah terjadi di sini. Secara umum, dalam situasi seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan di balik layar? Seperti apa bentuk investigasi internal? Apa kemungkinan peran penegak hukum atau polisi dalam hal ini? Peran penegak hukum dan polisi saat ini, seperti yang Anda sebutkan, tidak ada indikasi penyelidikan kriminal. Mereka harus memutuskan apakah ingin menuntutnya. Biasanya Anda memerlukan unsur kerjasama dari korban sebelum itu terjadi, tapi itu biasanya karena kesaksian korban sangat penting untuk kasus seperti ini. Seringkali tak ada kamera di sekitar, tapi di sini mereka tahu apa yang terjadi. Jadi mereka harus mengambil keputusan, apakah akan mengajukan tuntutan pidana. Secara perdata, semuanya akan tergantung pada wanita muda itu sekarang untuk memutuskan apakah dia ingin mengajukan gugatan sendiri atau tidak. Jika dia melakukannya, dia punya kesempatan. Namun gugatan seperti itu biasanya lebih terfokus pada sudut pandang institusi dalam menentukan siapa yang tahu apa dan kapan, serta apakah hal ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Izinkan saya membahasnya sebentar lagi. Namun, agar jelas, apapun penyelidikan administratif atau penyelidikan internal yang sedang berlangsung, tidak akan ada konsekuensi lebih lanjut bagi Hare. Maksud saya, dia sudah mengundurkan diri. Dia tidak akan menjadi bagian dari Departemen Kepolisian itu lagi. Apakah ada konsekuensi lain yang bisa dia hadapi dari penyelidikan internal oleh kota, oleh Departemen Kepolisian untuk memastikan misalnya dia tidak bekerja di Departemen Kepolisian di kabupaten terdekat atau tidak bertindak sebagai kepala polisi? Apakah ada semacam laporan yang dikeluarkan? Jadi sekali lagi saya tidak membahas kemungkinan gugatan dari operator muda ini, tapi secara umum konsekuensi apa lagi yang bisa dihadapi Tuan Hare ke depannya? Nah, kota Cordova sudah mengambil langkah pertama dengan memindahkan dia dari posisi itu. Dan itu adalah langkah awal yang baik. Konsekuensi nyata berikutnya, di luar tentu saja tuntutan pidana, yang menurut saya jelas bisa diajukan. Langkah selanjutnya adalah, apakah orang ini bisa dipekerjakan sebagai polisi di kota sebelah. Dan perlindungan terhadap hal itu sebenarnya adalah kemungkinan adanya gugatan di masa depan. Jika Departemen Kepolisian mempekerjakan orang ini lagi dan dia mengulangi perbuatannya, Anda tak bisa bilang tidak tahu dia berbahaya. Itu ada di internet, semua orang tahu. Beranya karena sangat terbuka dan sudah tersebar, departemen-departemen akan mengambil keputusan tepat. Namun akhirnya tetap tergantung pada mereka. Wali Kota Pate menegaskan tidak tahu bagaimana video itu bisa tersebar dan tidak terlibat dalam penyebarannya. Mereka telah berusaha keras memastikan anak berusia 18 tahun ini terlindungi dan tidak ada tindakan balasan. Wali Kota Pate mengatakan baru mengetahui hal ini beberapa hari lalu dan tampaknya sudah berbicara dengan remaja 18 tahun tersebut. Apa yang itu katakan padamu? Ya, itu tidak memberitahu saya banyak hal. Kenyataannya menurut saya kota ini agak tertutup. Maksud saya, mereka membicarakan ini sebagai insiden karyawan atau insiden yang melibatkan personel. Namun, pada banyak yang belum kita tahu, video ini diambil pada Agustus. Dia diberhentikan pada bulan Oktober.
Jadi belum jelas kawan sebenarnya pemberitahuan tentang peristiwa ini diberikan kepada pejabat publik yang terlibat. Dan ia sebenarnya tahu, sepertinya ada seorang pegawai yang turun tangan dan melakukan hal yang benar dengan menyebarkan informasi ini. Nah, tidak, itu bukan dilakukan di pemerintah kota. Yang saya pikir waktu yang akan membuktikan apa yang terjadi di sana. Anda membahas kemungkinan gugatan yang bisa dia ajukan ke siapa? Departemen, pemerintah kota, atau HARE. Saya ingin tahu apakah itu tergantung hasil investigasi internal nanti. Saya penasaran apakah ini tergantung pada situasinya. Karena biasanya jika hanya soal kata-kata seseorang, orang mungkin berkata, jika dia tak segera melapor, apa artinya? Kamu punya rekamannya, itu akan jadi bukti kunci. Bicaralah dengan saya tentang seperti apa, kemungkinan gugatan yang bisa terjadi dan siapa yang mungkin akan dia tuntut. Dan apa saja dasar gugatan yang mungkin dia ajukan. Ya, bisa saja ketiganya, kota, departemen kepolisian, atau HAR. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah gugatan kelalaian, yang sekali lagi sangat bergantung pada apakah mereka benar-benar mengawasi orang ini dengan baik sejak awal. Sekarang banyak laporan yang menyebutkan, ya Anda tahu, dia hanya berada di posisi itu selama sekitar 4 bulan saja. Ada orang karena ini riwayat 26 tahun di penegakan hukum. Anda mungkin penasaran apa yang terjadi saat kamera tidak ada. Jadi sebuah penyelidikan dan sebenarnya di KBDF mengajukan dan gugatan itu akan dilakukan oleh pengacaranya. Di mana kedefit viral atau suatu peksior dan proses penemu dan fakta untuk memperoleh informasi tentang hal ini. Tapi mereka semua yang melihat apa saja yang ada di luar sana, apa yang ada tentang pria ini. Apakah ada laporan sebelumnya? Apakah ada insiden sebelumnya? Itu dimulai dengan mencari tahu apakah ada asap untuk melihat ada api. Kalau kamu lihat videonya Pevers, menurut saya itu tidak tampak seperti pertama kali dia melakukan hal seperti ini. Itu sedang menjadi kepercayaan diri. So, ada kemudahan tertentu saat dia masuk dan melakukan apa yang dia lakukan. Jadi, Anda percaya bahwa mereka akan menelusuri karirnya selama 26 tahun dan melihat apakah ada sesuatu di departemen kepolisian manapun, departemen kepolisian Walker County. Misalkan untuk sesaat tidak ada apa-apa. Dari semua laporan, ketika dia diangkat sebagai kepala polisi di Cordova, orang ini dipuji. Saya sudah membicarakannya sebelumnya. Jika memang tidak ada apa-apa, lalu departemen, kota, bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia diduga akan melakukan ini jika benar-benar muncul begitu saja? Ya, jika mereka memang tidak tahu dan ini benar-benar anomali, mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab. Maksud saya, mungkin Anda bisa berargumen tentang tata letak kantor dan apakah seharusnya ada lebih banyak orang di suatu ruangan tertentu. Secara realistis, jika mereka tak tahu orang ini berbahaya, itu bukan masalah hukum bagi mereka. Jadi tadi dia menanggulangi perbuatannya, mempekerjakannya di masa depan, bisa jadi masalah hukum. Sekarang, kamu menyebutkan memeriksa rekam jejaknya, menelusuri karirnya. Selalu ada kemungkinan sekarang karena ini sudah menjadi berita, seseorang lain akan muncul jika memang ada sesuatu. Jika sesuatu muncul, suatu insiden di masa lalunya, apakah itu membahayakan kasus-kasus yang pernah dia tangani? Ya, itu bisa saja. Dan itulah salah satu hal yang sangat serius dari tindakan ini. Saat merekrut seseorang jadi polisi, apalagi kepala polisi, Anda memberi kepercayaan publik padanya. Anda mengatakan bahwa publik mempercayai orang ini, dan ada banyak ketergantungan pada kesaksian polisi dan tindakan polisi untuk memenuhi standar kepercayaan publik tersebut. Itulah mengapa ini benar-benar pengkhianatan terhadap kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Dan saya pikir ini memang menimbulkan pertanyaan tentang kasus-kasus sebelumnya dan perilaku di masa lalu terkait dengan apa yang terjadi di Departemen Kepolisian Korporat. Jack, kamu menyebutkan departemen kepolisian yang pernah dia ikuti sebelumnya. Jack, kamu menyebutkan, dan tolong koreksi kalau saya salah, saya tidak mau salah mengutip bahwa mungkin saja ada tuntutan pidana di kemudian hari. Benar begitu? Apa yang kamu lihat? Apa pendukungnya? Menurutmu, tuntutan pidana apa yang mungkin terjadi? Menurut saya ini adalah pelecehan dan merupakan tindak pidana di Alabama. Saya juga berpikir ada argumen bahwa ini adalah sebuah pelecehan seksual yang sedang kita lihat. Dia memegang kepala wanita itu dan menempelkan selangkangannya ke wajahnya. Itu adalah menyentuh bagian intim dari tubuhnya. Ada unsur paksaan secara paksa.
Menurut saya itu bisa jadi tuduhan pelecehan seksual atau penyerangan biasa. Maksud saya dengan tindakan meraih Cunard yang tampaknya adalah area kepala dan lehernya. Menurut Vesmadis ada beberapa sudut pandang berbeda yang bisa diambil jaksa jika ingin mengajukan tuntutan atas hal ini. Jack, sebelum Anda pergi, video yang kami tampilkan hanya sebagian yang menurut kami secara hukum signifikan untuk kasus ini. Apakah dia punya dasar hukum menggugat? Bisakah dia menuntut pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan ini? Berpotensi. Jadi bidang hukum itu sedang berkembang terkait penyebaran gambar seseorang yang sangat pribadi. Saya rasa itu akan lebih mungkin terjadi jika dia masih di bawah umur saat itu. Karena dia sudah dewasa dan fakta bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi kepentingan publik untuk diketahui, ditambah lagi wajahnya juga sudah diburamkan, mungkin saja. Saya rasa tidak. Jack Boyd, terima kasih sudah datang dan menjelaskan. Saya menghargainya. Ya, tentu saja terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini. Semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.